adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika tentang mesin Carnot, mesin Otto, dan mesin diesel. Pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis yang bernama Sadi Carnot mengusulkan suatu mesin ideal yang dapat melakukan kerja semaksimal mungkin. Mesin ideal ini disebut mesin Carnot. Tentunya merupakan bagian dari mesin panas yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Carnot menyarankan bahwa jika mesin kalor melewati beberapa tahap termodinamika, maka dimungkinkan untuk mendapatkan efisiensi 100% dari mesin kalor tersebut. Hanya saja mesin Carnot ini disebut mesin yang paling sempurna, yaitu mesin yang hanya dalam teori dan tentunya tidak dapat dibuat. Ada beberapa bagian mesin Carnot, yaitu bagian yang pertama adalah disebut dengan dudukan non-konduktor atau dudukan berinsulasi yang tidak mengantarkan panas melaluinya. Tidak ada perpindahan panas melalui dudukan ini. Kemudian bagian yang kedua yaitu reservoir panas. Reservoir panas ini sedemikian rupa sehingga suhunya yang lebih tinggi tetap konstan. Ini juga dikenal sebagai sumber panas. Bagian yang ketiga yaitu reservoir dingin yang tetap pada suhu konstan yang lebih rendah. Suhu reservoir dingin tetap lebih rendah hanya selama seluruh proses termodinamika. Kemudian pada bagian yang keempat yaitu sebuah silinder yang memiliki dinding non-konduksi, yaitu dinding berinsulasi di mana tidak terjadi perpindahan panas. Silinder memiliki alas konduktor dan perpindahan panas terjadi melalui alas silinder ini. Jadi silinder ini dindingnya adalah dinding non-konduktor, tetapi alasnya merupakan sebuah konduktor. Mesin ideal Carnot ini bekerja berdasarkan suatu siklus yang dinamakan siklus Carnot. Siklus ini terjadi di dalam silinder yang memiliki dinding non-konduksi ini. Pertama-tama, kita letakkan silinder pada reservoir panas. Karena itu, perpindahan panas akan terjadi dari reservoir panas ke gas yang diisi di dalam silinder, karena dasar silinder bersifat konduktif. Selama proses pemuaian isotermal, gas mengembang di dalam silinder. Piston naik ke atas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena itu, pemuaian gas terjadi pada suhu konstan, misalnya T1. Jadi proses pemuaian ini dikenal dengan pemuaian isotermal karena suhunya konstan dan volumenya bertambah. Jika digambarkan dalam diagram tekanan terhadap volume, kita bisa gambarkan proses isotermal atau pemuaian isotermalnya dari titik A ke titik B. Ini merupakan pemuaian isotermal. Sekarang silinder ditempatkan pada dudukan berinsulasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena dudukan dan dinding silinder diisolasi, tidak akan ada perpindahan panas dari sisi manapun. Artinya Q sama dengan 0. Jadi ini merupakan proses adiabatik, tapi piston silinder akan terus naik karena inersia roda. Piston silinder terus naik ini artinya terjadi pemuaian volume, dan karena pemuaian ini terjadi tanpa perpindahan panas atau Q sama dengan 0, ini dikenal sebagai pemuaian adiabatik. Jika digambarkan dalam diagram tekanan terhadap volume, kita gambarkan dari titik B ke titik C. Ini merupakan grafik pemuaian adiabatik. Sekarang kita letakkan silinder di reservoir dingin. Jadi silindernya kita pindahkan pada reservoir. Sekarang kita letakkan silinder pada reservoir suhu dingin. Karena itu, panas akan dibuang ke reservoir suhu dingin. Namun piston juga bergerak ke bawah akibat efek inersia roda seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan demikian, proses kompresi berlangsung dan suhu gas tetap konstan saat panas dibuang ke dalam reservoir suhu rendah ini, sehingga proses ini dikenal dengan proses
kompresi isotermal. Jika digambarkan dalam diagram tekanan terhadap volume, proses kompresi isotermal ini kita gambarkan dari titik C ke titik D. Jadi dari titik C ke titik D ini adalah proses kompresi isotermal. Sekarang silinder ditempatkan lagi di atas dudukan berinsulasi. Piston akan terus bergerak ke bawah seperti pada gambar akibat efek inersia roda. Tapi di sini reservoir dingin tidak hadir untuk menyerap panas. Jadi itu adalah proses adiabatik karena Q sama dengan 0. Juga kompresi gas terjadi pada saat piston bergerak ke bawah. Jadi ini adalah proses kompresi. Jadi seluruh proses di mana kompresi gas terjadi tanpa perpindahan panas, jadi Q sama dengan 0, dikenal sebagai kompresi adiabatik. Proses ini ditunjukkan pada diagram PV dari titik D ke titik A. Dari titik D ke titik A ini merupakan kompresi adiabatik. Setelah langkah ini, gas kembali ke tahap awal dan siklus lengkap ini dikenal sebagai siklus Carnot. Energi yang bekerja pada siklus ini disebut mesin Carnot. 4 proses yang terlibat dalam siklus Carnot tadi dapat kita amati dalam diagram dan gerakan piston seperti yang ditunjukkan. Jadi dimulai dari ekspansi isotermal, kemudian ekspansi adiabatik, dan dilanjutkan dengan kompresi isotermal dan kompresi adiabatik. Atau kita bisa gambarkan kembali dalam diagram PV seperti yang ditunjukkan. Dari A ke B ini merupakan ekspansi isotermal di mana perubahan volumenya lebih besar 0 dan perubahan suhunya sama dengan 0. Karena pada ekspansi isotermal itu suhu gas tetap. Kemudian dari B ke C ini mengalami ekspansi adiabatik. Ekspansi berarti perubahan volumenya lebih besar 0, dan pada ekspansi adiabatik ini kalornya sama dengan 0, artinya tidak ada kalor yang keluar masuk sistem. Kemudian dari titik C ke titik D, gas mengalami kompresi isotermal, artinya delta V lebih kecil 0. Volumenya semakin kecil dan delta T-nya sama dengan 0. Karena isotermal berarti suhunya sama atau suhunya konstan, maka perubahan suhunya sama dengan 0. Kemudian dari titik D ke titik A, gas mengalami proses kompresi adiabatik atau delta V lebih kecil 0 dan Q sama dengan 0. Berikutnya kita akan menentukan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah untuk mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Efisiensi mesin Carnot yang dibuat hingga sekarang tidak terlampau tinggi. Hampir tidak ada mesin Carnot yang dibuat dengan efisiensi di atas 50%. Pertanyaannya, berapakah efisiensi tertinggi yang dapat dimiliki mesin Carnot? Mesin Carnot dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot. Kita ketahui bahwa efisiensi mesin Carnot eta sama dengan 1 minus Q2 per Q1. Untuk mesin yang reversible atau bisa sebaliknya, memenuhi hubungan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Maka eta kita bisa nyatakan sama dengan 1 minus T2 per T1. Ini merupakan efisiensi maksimum mesin atau merupakan efisiensi mesin Carnot. Jika dinyatakan dalam persen, kita bisa kalikannya dengan 100. Karena mesin Carnot merupakan mesin yang paling efisien, maka efisiensi mesin-mesin Carnot lainnya berada jauh di bawah 100%. Selanjutnya adalah mesin Otto dan mesin diesel. Mesin Otto adalah mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya yang disebut juga dengan gasolin. Mesin diesel adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Mengapa mesin tersebut dapat dibuat atau direalisasikan? Karena gerakan piston dapat dibuat lebih mudah. Gerakan piston menentukan proses termodinamika yang terjadi. Misalnya, piston diam sesaat menyatakan proses yang berlangsung secara
isokorik. Piston bergerak dengan sangat cepat, hampir tidak sempat kalor keluar atau masuk, menyatakan proses yang berlangsung secara adiabatik dan seterusnya. Pada mesin diesel, bahan bakar dicampur dengan udara di dalam silinder. Mesin Otto, bahan bakar sudah dicampur di luar silinder tempat pembakarannya. Pembakaran yang terjadi di dalam mesin diesel karena adanya udara panas yang terkompresi, sedangkan pada mesin Otto, bahan bakar dibakar dengan spark plug atau busi. Mesin Otto terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isokorik. Proses adiabatik adalah proses yang berlangsung sangat cepat. Jadi pada bagian ini piston bergerak sangat cepat. Proses isokorik artinya piston berhenti sesaat. Efisiensi mesin Otto dinyatakan eta sama dengan 1 minus 1 per R pangkat gamma minus 1, dengan R adalah V2 per V1 adalah rasio volume ruang silinder saat piston dalam posisi terjauh dan terdekat dari dinding silinder, sedangkan gamma menyatakan konstanta Laplace. Siklus Otto dapat kita gambarkan pada diagram tekanan terhadap volume. Jadi dari B ke C dan dari D ke A merupakan proses isokorik, dan dari C ke D dan A ke B merupakan proses adiabatik. Kemudian siklus diesel terdiri dari dua proses adiabatik, satu proses isobarik dan satu proses isokorik. Siklus diesel lebih efisien dari siklus Otto. Pada siklus diesel terdapat tiga volume utama yang menentukan efisiensi mesin, yaitu V1, V2, dan V3. Efisiensi mesin diesel ini dapat dinyatakan sebagai eta sama dengan 1 minus 1 per R pangkat gamma minus 1 dikali alfa pangkat gamma minus 1 per gamma kali alfa minus 1, dengan R sama dengan V2 per V1 adalah rasio volume ruang silinder saat piston dalam posisi terjauh dan terdekat dari dinding silinder. Alfa sama dengan V3 per V2 yang dikenal dengan cut-off ratio, dan gamma merupakan konstanta Laplace. Jika digambarkan pada grafik tekanan terhadap volume, siklus diesel dapat ditunjukkan yaitu ada proses adiabatik dari A ke B, kemudian proses isobarik dari B ke C, dan proses isokorik dari D ke A. Berikutnya kita membahas beberapa contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah mesin uap bekerja antara 500 derajat Celcius dan 270 derajat Celcius. Berapa efisiensi maksimum yang mungkin dari mesin ini? Pada mesin uap ini, suhu pada reservoir tinggi T1 sama dengan 500 derajat Celcius, sama dengan 500 ditambah 273, atau sama dengan 773 Kelvin, dan suhu pada reservoir suhu rendah adalah sebesar 270 derajat Celcius atau 270 ditambah 273. Ini sama saja dengan 543 Kelvin. Maka efisiensi maksimum yang mungkin dari mesin ini adalah eta sama dengan 1 minus T2 per T1 atau sama dengan 1 minus 543 Kelvin dibagi 773 Kelvin, atau sama dengan sekitar 0,3. Atau jika kita nyatakan dalam persen, maka etanya sama dengan 0,3 dikali 100 atau sama dengan 30%. Berikutnya untuk soal yang kedua, sebuah pabrik mesin menyatakan klaim berikut. Masukan kalor mesin per detik adalah 9,0 kJ pada 435 Kelvin. Keluaran kalor per detik adalah 4,0 kJ pada 285 Kelvin. Apakah Anda percaya dengan klaim ini? Pada soal ini diketahui
kalor, masukkan kalor mesin berarti Q1 sama dengan 9,0 kJ dan T1 nya sama dengan 435 Kelvin, sedangkan Q2 nya sama dengan 4,0 kJ pada T2 nya sama dengan 285 Kelvin. Efisiensi yang diklaim oleh mesin adalah kita gunakan efisiensi yang diklaim mesin adalah eta sama dengan W per Q1 atau sama dengan Q1 per Q2 per Q1 sama dengan Q1 nya 9,0 kurang 4,0 kJ dibagi dengan 9,0 kJ atau sama dengan sekitar 0,56 atau jika kita nyatakan dalam persen sama dengan 56%. Dan efisiensi maksimum yang diberikan, sedangkan efisiensi maksimum yang diberikan adalah efisiensi Carnot. Efisiensi Carnotnya sama dengan T1 minus T2 per T1 atau sama dengan 1 minus T2 per T1 sama dengan 1 minus T2 nya sebesar 285 Kelvin dibagi dengan T1 nya 435 Kelvin atau sekitar 0,34. Jika dinyatakan dalam persen sama dengan sekitar 34%. Karena efisiensi maksimum ternyata lebih kecil dari efisiensi klaim, maka mesin ini melanggar hukum termodinamika kedua dan klaim ini tidak dapat dipercaya karena efisiensi mesin yang diklaim sekitar 56% lebih besar dari efisiensi maksimum yang harus dimiliki oleh mesin, yaitu 34%.